Pasar Glodok selalu ramai setiap pagi, suara pedagang berbaur dengan derit gerobak, teriakan penjual, dan aroma masakan kaki lima yang menggoda. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada bayang-bayang gelap yang menekan dada setiap pedagang, Ahmad, raja preman pasar. Orang-orang mungkin tertawa dan bercanda di balik lapak mereka, tetapi mata mereka selalu waspada, memandang ke arah lorong-lorong pasar yang sepi, tempat Ahmad dan anak buahnya sering muncul tanpa peringatan. Bagi banyak pedagang, setiap hari di pasar bukan hanya soal menjual dagangan, tapi juga bertahan dari ketakutan. Di antara semua penjual itu, Mamal, pemuda berusia 22 tahun, berdiri di belakang gerobak es cendolnya. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang pedagang sederhana dengan senyum ramah dan tangan terampil meracik cendol yang segar. Namun, matanya yang jernih sering menatap keadaan pasar dengan resah. Ia tahu bahwa setiap gelak tawa para pedagang menyimpan kegelisahan. Mamal tak pernah suka kekerasan, tetapi hatinya selalu gelisah saat melihat Ahmad memeras para pedagang tua yang tak berdaya. Siang itu, teriakan keras memecah riuh pasar. Ahmad muncul bersama 3 anak buahnya, wajahnya keras seperti batu, langkahnya penuh kesombongan. Semua pedagang segera menunduk, menahan napas. Ahmad berhenti di depan kios Bu Ratna, seorang penjual buah, dan tanpa basa-basi meraih sekeranjang mangga lalu menendangnya hingga berserakan di tanah. "Mana uang keamanan bulan ini, Bu?" Suaranya menggema, dingin dan penuh ancaman. Bu Ratna gemetar, merogoh kantongnya yang hampir kosong. Air matanya menetes, bukan hanya karena kehilangan uang, tetapi karena rasa tak berdaya yang mencekik. Mamal menyaksikan semua itu dari balik gerobaknya. Tangannya menggenggam sendok besar dengan kuat, hatinya memberontak. Tetapi tatapan pedagang lain memperingatkannya, jangan ikut campur. Ia mengalihkan pandangan, namun rasa bersalah menyelimuti dadanya. Dalam benaknya, suara ibunya yang sudah tiada terngiang, pesan tentang menolong sesama dan menolak kezaliman. Beberapa jam kemudian, Ahmad menghampiri gerobak Mamal. "Mamal, bulan ini tarif naik. Kau harus bayar 2 kali lipat." Ucapan itu menusuk seperti pisau. Mamal menatap wajah Ahmad, mencoba tersenyum meski hatinya memberontak. "Bang, dagangan saya sepi akhir-akhir ini, saya nggak sanggup." Ahmad mendengus, lalu dengan satu gerakan kasar, ia membalikkan baskom cendol Mamal ke tanah. Air manis hijau itu mengalir di sela-sela kaki pengunjung, menciptakan pemandangan yang memilukan. Kerumunan terdiam, hanya terdengar isak tertahan dari seorang anak kecil yang menyukai cendol Mamal. Pedagang lain menunduk, tak berani menolong. Ahmad tertawa dingin, menepuk bahu Mamal dengan kekuatan yang nyaris membuatnya jatuh. "Ingat, Mamal, pasar ini milik gue. Siapa yang gak patuh, bakal gue hancurin." Kemudian ia pergi, meninggalkan suasana pasar yang beku. Malam itu, Mamal duduk di teras kontrakannya. Bulan pucat menggantung di langit, menerangi wajahnya yang muram. Ia menatap telapak tangannya yang masih bergetar, mencoba meredam amarah yang mendidih. Suara-suara pasar siang tadi terulang di kepalanya, tawa kejam Ahmad, tangisan Bu Ratna, cendol yang tumpah. Mamal merasa kecil, tak berarti, namun di dalam hatinya, bara kecil mulai menyala. Bara yang menuntut keadilan. Di kejauhan, terdengar suara azan Isya dari musola kecil. Mamal mengangkat kepalanya, matanya berkilat di bawah sinar bulan. Dalam keheningan malam, ia berjanji pada dirinya sendiri, jika tak ada seorang pun yang berani berdiri melawan Ahmad, maka ia, Mamal si pedagang es cendol biasa, akan memikul beban itu. Pasar Glodok tidak boleh terus hidup dalam ketakutan. Dan meski ia belum tahu caranya, tekad itu telah mengubahnya menjadi sosok yang berbeda. Malam itu, seorang pemuda sederhana, mulai menapaki jalan panjang menuju perlawanan. Pagi berikutnya, sinar matahari menerobos celah-celah atap seng pasar Glodok, memantulkan kilau samar di genangan air hujan semalam. Pasar kembali ramai, seolah insiden kemarin hanyalah angin lalu. Namun bagi Mamal, setiap langkah di lorong pasar terasa berbeda, lebih berat, lebih penuh kewaspadaan. Pedagang-pedagang yang mengenalnya menyapa dengan senyum kaku, pandangan mereka cepat beralih saat bayangan Ahmad melintas dalam pikiran mereka. Suasana pasar itu bukan lagi sekadar hiruk-pikuk jual-beli, melainkan sebuah panggung ketakutan yang tak pernah berhenti dipentaskan. Saat Mamal mulai menata gerobak barunya, yang ia perbaiki dengan uang tabungan terakhir, ia merasakan tatapan kasihan dari Bu Ratna. Wanita tua itu berjalan mendekat, membawa sekeranjang buah yang masih basah oleh embun. "Mal, hati-hati, ya."
Jangan bikin Ahmad marah lagi, bisiknya lirih. Mamal mengangguk pelan, meski di dadanya amarah dan harga diri terus bertarung. Dalam batinnya, suara ibunya kembali terdengar, jangan tunduk pada ketidakadilan, nak. Tak lama kemudian, Ahmad muncul, diapit dua anak buahnya yang bertubuh besar. Mereka berjalan santai, namun setiap langkah terasa seperti pukulan ke dada para pedagang. Ahmad berhenti tepat di depan gerobak Mamal, matanya menyipit, senyum tipis namun berbahaya tersungging di wajahnya. Jadi, Mamal, suaranya berat, menembus keramaian pasar, kemarin lo berani nolak gue. Lo pikir lo bisa jualan di sini gratis? Hah? Kerumunan pasar perlahan hening, hanya suara sendok dan piring beradu dari warung terdekat yang terdengar. Mamal menelan ludah, tangannya menggenggam erat sendok besar di gerobaknya. Bang, aku bukan gak mau bayar, tapi dagangan sepi. Naikin 2 kali lipat itu berat, suaranya bergetar, tapi matanya mencoba bertahan menatap Ahmad. Jawaban itu justru memancing tawa kasar Ahmad. Tawa itu menggema, membuat pedagang lain semakin menunduk. Berat, hidup itu berat, Mal. Dan yang bikin hidup lo nggak tambah berat, ya gue. Bentak Ahmad. Tanpa peringatan, Ahmad meraih gelas cendol dari gerobak Mamal, meneguknya, lalu melemparkannya ke tanah hingga pecah berderai. Pecahan kaca memantulkan cahaya mentari pagi seperti serpihan harapan yang hancur. Seorang anak kecil yang sedang menunggu cendol menangis ketakutan. Mamal menahan napas, rahangnya mengeras. Pedagang-pedagang di sekitarnya menahan napas, berharap Ahmad tidak melanjutkan amukannya. Namun, Ahmad tak puas. Ia menoleh ke anak buahnya. Kasih dia pelajaran biar ngerti siapa penguasa pasar ini. Salah satu anak buah Ahmad menendang kaki gerobak Mamal, membuatnya oleng. Baskom cendol hampir tumpah, tapi Mamal sigap menahannya. Meski tidak memukul balik, matanya menyala dengan api yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Sekilas, pedagang lain menangkap tatapan itu, tatapan seorang pemuda yang sudah terlalu lama menahan. Setelah puas mempermalukan Mamal, Ahmad melangkah pergi dengan tawa yang menusuk telinga. Pasar kembali bergerak, namun getaran ketakutan belum hilang. Beberapa pedagang mendekati Mamal diam-diam, memberi isyarat simpati dengan anggukan kecil, tapi tak seorang pun berani berbicara. Keheningan yang tertahan itu justru memperkuat tekad Mamal, ia tidak boleh membiarkan ini terus terjadi. Menjelang senja, ketika pasar mulai sepi, Mamal duduk di samping gerobaknya yang penyok. Di balik rasa putus asa, ia merasakan sesuatu yang berbeda, semacam kekuatan yang lahir dari penghinaan. Ia menatap matahari terbenam yang menyapu pasar dengan warna oranye kemasan. Dalam batinnya, ia berjanji, jika Ahmad adalah tangan kotor yang menguasai dagangan dan harga diri pasar gelodok, maka ia akan menjadi tangan kecil yang berani melawannya. Bara kecil dalam dirinya mulai menyala lebih terang, membakar segala rasa takut yang tersisa. Malam ini, Mamal tak lagi hanya seorang pedagang es cendol, ia mulai berubah menjadi penantang bayang-bayang. Hujan gerimis membasahi lorong-lorong pasar gelodok malam itu. Lampu-lampu redup memantulkan genangan air, menciptakan bayangan panjang yang menari di antara kios-kios yang mulai tutup. Suara air menetes dari seng-seng tua terdengar samar, seolah pasar itu ikut menangis. Di salah satu sudut pasar, Mamal membereskan gerobaknya dengan hati-hati. Namun, ia tahu, malam ini tak akan berlalu tenang. Sejak penghinaan pagi tadi, Ahmad pasti belum puas. Tiba-tiba, suara langkah-langkah berat terdengar di balik lorong gelap. Muncul 3 anak buah Ahmad, wajah mereka keras, tatapan tajam menusuk. Salah satunya menyeringai sinis. Mamal, bos kami gak suka orang keras kepala. Malam ini, lo mesti belajar cara tunduk. Sebelum Mamal sempat menjawab, mereka mendorong gerobaknya hingga terguling. Baskom cendol tumpah, bercampur dengan air hujan yang kotor. Aroma manis bercampur getir di udara, sama getirnya dengan hati Mamal. Pak Tarmo, pedagang tua yang gerobaknya bersebelahan dengan Mamal, melihat kejadian itu. Dengan tubuh rapuhnya, ia berusaha menahan salah satu preman. Cukup, jangan ganggu anak ini lagi. Suaranya serak, tetapi penuh keberanian. Namun, seorang preman mendorongnya keras hingga Pak Tarmo terjatuh. Kepalanya terbentur ujung gerobak besi. Darah segar merembes di pelipisnya. Suasana pasar seketika membeku. Pedagang lain yang masih berada di sana menahan napas, takut ikut jadi korban. Mamal berlari menghampiri Pak Tarmo, memeluk bahunya. "Pak, tahan dulu, saya bawa bapak ke klinik," katanya terbata.
Namun, saat ia melihat darah itu, sesuatu dalam dirinya pecah. Ia bangkit perlahan, wajahnya basah bukan hanya oleh hujan, tetapi oleh amarah. Untuk pertama kalinya, ia menatap para preman itu tanpa gentar. "Kalian kelewatan." Suaranya berat dan bergetar. Anak buah Ahmad tertawa mengejek, lalu pergi dengan langkah angkuh. Salah satu dari mereka menoleh sebentar, "Jangan main jadi pahlawan, Mal. Pasar ini bukan buat orang lemah kayak lo." Kata-kata itu menusuk dalam, namun juga menyalakan api yang lebih besar dalam dada Mamal. Ia menatap punggung mereka yang menghilang di lorong gelap, matanya berkilat bagai bara di malam hujan. Di bawah rintik gerimis, Mamal menutup gerobak yang rusak, tangannya bergetar. Ia menatap genangan air yang bercampur cendol, darah, dan kotoran pasar, sebuah simbol betapa kotornya keadaan yang mereka hadapi. Pedagang lain mendekat diam-diam, memberi pandangan prihatin, tetapi tak satu pun berani berkata-kata. Keheningan mereka justru membuat Mamal merasa semakin sendirian. Namun, di balik kesendirian itu, ia menemukan sesuatu yang lebih tajam dari kesedihan, tekad. Malam semakin larut. Di rumah kontrakannya, Mamal duduk di tikar lusuh, memandangi sendok es cendol yang bengkok, satu-satunya yang tersisa utuh. Di kepalanya, ia mendengar kembali suara ibunya, "Keadilan butuh keberanian, nak, meski dunia menertawakanmu." Air matanya jatuh, tapi bukan lagi air mata putus asa, itu adalah air mata kemarahan yang membentuk janji. Di luar, suara azan subuh mulai bersahut-sahutan di kejauhan. Pasar Glodok masih tertidur, tak tahu badai apa yang akan datang. Di saat dunia tampak acuh, seorang pemuda penjual es cendol mengangkat wajahnya ke langit mendung. Dalam hatinya, ia bersumpah, tak akan ada lagi darah tak bersalah di lorong pasar itu. Luka Pak Tarmo bukan sekadar peringatan, itu adalah panggilan untuk bertindak. Mulai malam ini, Mamal bukan lagi korban, ia adalah bara kecil yang siap membakar bayang-bayang ketakutan di pasar Glodok. Hujan semalam menyisakan udara dingin dan jalanan becek di sekitar pasar Glodok. Saat fajar menyingsing, Mamal duduk di beranda kontrakannya yang sempit, pandangannya kosong menatap langit abu-abu. Luka Pak Tarmo dan hinaan para preman terus berputar di kepalanya, membuat dadanya terasa sesak. Ia bukan petarung, bukan pahlawan, hanya penjual es cendol yang hidup dari dagangan sehari-hari. Namun, setiap kali ia memikirkan Bu Ratna yang menangis, atau wajah-wajah pedagang lain yang tunduk, sebuah perasaan asing merayap ke dalam dirinya, tekad yang tak bisa dipadamkan. Di siang hari, ia menemui Riko, seorang teman lama semasa sekolah, mantan atlet silat yang kini bekerja sebagai pengantar barang. Riko nyaris tak mengenali sosok Mamal yang biasanya ceria. "Lo beneran mau lawan Ahmad?" "Mal, dia itu bukan cuma preman, dia raja di sini," kata Riko dengan nada khawatir. Mamal menatapnya lekat-lekat, matanya tajam. "Gue nggak bisa diem aja, kok. Pak Tarmo bisa mati gara-gara dia. Ini harus berhenti." Awalnya, Riko menolak. Baginya, melawan Ahmad berarti menantang maut. Namun, Mamal tidak memohon atau mengemis, ia hanya berdiri teguh, menunggu, matanya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Riko menarik napas panjang, lalu mengangguk perlahan. "Baiklah, tapi lo harus latihan. Bukan buat jadi jagoan, tapi buat bertahan hidup." Itu adalah titik balik. Di bawah langit mendung yang menggantung rendah, dua sahabat itu memulai sesuatu yang akan mengubah hidup mereka. Latihan dimulai di sebuah gudang kosong di pinggir kota. Riko menunjukkan gerakan dasar silat, kuda-kuda, pukulan, dan tangkisan. Bagi Mamal, setiap gerakan terasa canggung dan lambat, membuatnya frustrasi. Berkali-kali ia jatuh, memar di bahu dan lengan. Keringat bercampur darah di sudut bibirnya. Tapi setiap kali tubuhnya ingin menyerah, bayangan Bu Ratna dan Pak Tarmo membuatnya bangkit lagi. Riko mulai melihat sesuatu di mata Mamal, sebuah tekad yang tidak dimiliki banyak petarung terlatih sekalipun. Malam-malam berikutnya, Mamal berlatih tanpa henti. Ia melatih tangannya memukul karung beras tua sampai kulitnya melepuh. Ia belajar menghindar, memanfaatkan kelincahan daripada kekuatan. Suara hujan di atap seng menjadi musik latar tekadnya, sedangkan suara azan subuh menjadi penanda bahwa malam penuh latihan telah usai. Setiap luka kecil di tubuhnya menjadi pengingat, ia sedang menempuh jalan yang berbahaya, tapi jalan itu adalah satu-satunya cara. Sementara itu, di pasar, kabar tentang Mamal yang menantang Ahmad mulai menyebar diam-diam. Pedagang-pedagang berbisik di balik kios mereka,
membicarakan pemuda cendol yang berani. Sebagian menganggapnya bodoh, sebagian lagi diam-diam menaruh harapan. Pasar Glodok, yang selama ini dikuasai ketakutan, untuk pertama kalinya merasakan sedikit cahaya keberanian. Suatu malam, setelah latihan, Riko menepuk bahu Mamal. "Lo sadarkan, Mal, bisa jadi lo nggak bakal menang. Tapi lo udah bikin dia takut. Itu aja udah lebih dari yang pernah dilakuin siapapun." Mamal tersenyum tipis, meski wajahnya penuh memar. "Gue nggak peduli menang atau kalah. Yang penting, mereka tahu kita bukan boneka." Di bawah langit Jakarta yang penuh awan gelap, Mamal berdiri di ujung jalan pasar, memandang kios-kios yang tertutup. Angin malam bertiup dingin, membawa aroma sisa dagangan dan hujan. Dalam hatinya, ia tahu badai belum dimulai. Tapi ia juga tahu, meski hanya seorang pedagang es cendol biasa, ia telah memilih untuk tidak lagi tunduk. Di lorong-lorong gelap pasar Glodok, sebuah harapan kecil mulai menyala, dan malam itu, Mamal resmi menjadi lawan pertama yang berani menantang sang Raja Preman. Pasar Glodok tampak seperti biasa pada siang hari, riuh dengan teriakan pedagang dan aroma masakan kaki lima. Namun, di balik keriuhan itu, ketegangan mulai terasa. Bisik-bisik tentang keberanian Mamal menyebar cepat, seperti api yang menjilat kertas kering. Sebagian pedagang diam-diam mulai mengurangi setoran pungli, mencoba mengikuti jejak Mamal, tetapi ketakutan pada Ahmad masih mencengkeram mereka. Mata-mata Ahmad bertebaran di setiap sudut pasar, mencatat siapa saja yang mulai berani. Di rumah kontrakan, Mamal membersihkan luka di bahunya. Setiap memar adalah bukti bahwa ia tidak lagi hanya penjual es cendol. Di sampingnya, Riko memeriksa bekas pukulan di lengan Mamal. "Lo bikin orang-orang mulai percaya, Mal. Tapi ini bikin Ahmad makin marah," ujar Riko. Mamal menunduk, memandang tangannya yang penuh goresan. "Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita nggak bisa terus hidup kayak gini." Dalam hatinya, ia tahu badai besar akan datang. Sore itu, Ahmad berdiri di sebuah gang sempit bersama anak buahnya. Hujan gerimis mulai turun, membasahi tanah kotor. Ahmad mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu membuang puntungnya ke genangan air. "Malam ini kita kasih mereka pelajaran. Biar pasar ini ingat siapa rajanya." Suaranya dingin dan datar. Anak buahnya mengangguk, wajah mereka tegang. Mereka tahu, malam ini bukan sekadar ancaman, ini akan menjadi demonstrasi kekuasaan. Ketika malam tiba, pasar berubah menjadi labirin gelap yang menakutkan. Sebagian besar kios telah tutup, menyisakan lorong-lorong kosong yang hanya diterangi lampu-lampu redup. Angin malam meniupkan bau sampah dan air hujan. Mamal, yang mendengar kabar rencana Ahmad dari seorang pedagang, menunggu di dekat gerobaknya. Ia tak bisa melarikan diri. Jika ia pergi, pesan keberaniannya akan mati sebelum sempat tumbuh. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar. 3 preman muncul, memecahkan kaca kios kecil dan menendang gerobak seorang penjual bakso yang terlambat pulang. Jeritan singkat terdengar, lalu sunyi lagi. Mamal melangkah keluar dari bayangan, menghadang mereka. "Cukup, pasar ini bukan milik kalian." Suaranya menggema, meski jantungnya berdegup kencang. Preman-preman itu tertawa mengejek, tapi satu di antara mereka terlihat ragu, seolah keberanian Mamal membuatnya goyah. Namun, 2 preman lain tidak ragu. Mereka maju, mendorong Mamal hingga hampir terjatuh. Mamal menahan diri untuk tidak panik, mengingat latihan Riko, jaga kuda-kuda, gunakan kelincahan. Dengan gerakan cepat, ia menghindari pukulan pertama, meski pukulan kedua mengenai perutnya dan membuatnya tersungkur. Napasnya terengah, tetapi ia bangkit lagi. Di wajahnya, ada sesuatu yang tak dimiliki oleh para preman itu, tekad untuk bertahan, bukan untuk berkuasa. Beberapa pedagang yang bersembunyi di balik pintu kios mengintip ketakutan. Mereka melihat seorang pemuda biasa melawan kekuasaan yang selama ini mereka takuti. Meskipun Mamal kalah jumlah, cara ia berdiri kembali setiap kali dijatuhkan menyalakan sesuatu di hati mereka, sebuah kesadaran bahwa mungkin, hanya mungkin, Ahmad tidak sekuat yang mereka pikirkan. Akhirnya, suara peluit polisi patroli malam terdengar dari kejauhan, membuat para preman melarikan diri. Mamal terhuyung, darah menetes dari sudut bibirnya, tetapi matanya masih menyala. Ia menatap lorong gelap tempat para preman menghilang, lalu menoleh ke arah kios-kios tertutup. "Ini belum selesai," gumamnya lirih. Di antara bayangan pasar yang basah dan dingin, badai perlawanan yang lebih besar mulai terbentuk.
Pasar Glodok belum pernah sedekat ini dengan kebebasan, atau kehancuran. Fajar menyelimuti pasar Glodok dengan cahaya pucat. Bau tanah basah sisa hujan semalam masih tercium, bercampur dengan aroma sayur mayur segar dari pedagang yang mulai membuka kios. Namun, suasana pasar terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat. Bisikan tentang perkelahian semalam menyebar cepat. Pedagang-pedagang menatap Mamal dari jauh, beberapa dengan kagum, yang lain dengan ketakutan. Mereka tahu, apa yang telah dimulai Mamal semalam akan mengundang badai yang lebih besar. Mamal berdiri di samping gerobaknya yang penyok, memeriksa bekas luka di bibir dan memar di lengannya. Meski tubuhnya sakit, matanya tetap memandang pasar dengan keyakinan. Riko berdiri di sampingnya, meletakkan tangan di bahu sahabatnya. Lo bikin mereka ketakutan, Mal, tapi amat nggak bakal diem. Dia pasti bakal balas dendam lebih keras, ucap Riko, suaranya penuh kecemasan. Mamal hanya mengangguk, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tak butuh waktu lama sebelum Amat muncul. Siang itu, ia datang dengan langkah berat, wajahnya lebih garang dari sebelumnya. 4 anak buahnya mengikutinya, menebarkan aura ancaman di setiap langkah. Keramaian pasar seketika membeku, dan suara-suara pedagang hilang begitu saja. Amat berhenti di depan Mamal, menatapnya seperti seekor harimau mengintai mangsanya. Lo udah bikin pasar ini heboh, Mal. Lo pikir lo pahlawan, lo cuma pedagang kecil yang nggak ngerti aturan, suaranya dingin dan menekan. Mamal mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Amat. Ada sedikit gemetar di tangannya, tetapi tatapannya tidak goyah. Aturan lo bukan aturan kami, Bang. Pasar ini bukan kandang buat lo jagain pakai ketakutan. Kata-kata itu membuat para pedagang terkejut, tak pernah ada yang berbicara begitu kepada Amat. Beberapa dari mereka menahan napas, sementara yang lain memalingkan muka, takut terlibat. Tiba-tiba, Amat melangkah maju dan mendorong Mamal hingga ia terjatuh ke tumpukan keranjang sayur. Suara benda-benda jatuh menggema, membuat para pedagang semakin panik. Tanpa memberi waktu untuk bangkit, Amat menendang Mamal di perut. Rasa sakit menyebar, tetapi Mamal menahan teriakannya. Ia bangkit perlahan, meski kakinya gemetar. Setiap gerakannya penuh dengan penderitaan, tetapi juga harga diri. Riko hendak maju membantu, tetapi Mamal memberi isyarat dengan tangannya agar ia menahan diri. Ini bukan sekadar perkelahian, ini adalah pesan. Dengan wajah berdarah, Mamal menatap Amat lagi. Lo bisa jatuhin gue 1000 kali, tapi lo nggak bakal bisa bikin kita tunduk selamanya. Suaranya serak, namun cukup keras untuk didengar pedagang di sekitar. Dalam keheningan yang mencekam, beberapa pasang mata pedagang mulai berkilat, campuran rasa takut dan harapan. Amat, yang kesal karena tidak bisa mematahkan semangat Mamal, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur. Kita belum selesai, Mal. Gue bakal kasih lo pelajaran yang bakal bikin lo nyesel lahir di dunia ini. Dengan langkah berat, ia pergi, meninggalkan pasar yang masih terdiam. Setelah mereka pergi, beberapa pedagang mendekati Mamal dengan tatapan penuh kekaguman dan rasa bersalah. Namun, tak seorang pun berani bicara. Mereka semua tahu, pertarungan ini baru saja dimulai. Malam itu, Mamal duduk di kontrakannya, memegang kantong es untuk menahan bengkak di pipinya. Di luar, suara pasar mereda, tetapi gema kejadian siang itu masih terasa. Riko duduk di depannya, menatap sahabatnya yang terluka namun tetap tegar. Lo gila, Mal, tapi gila lo ini bikin mereka percaya. Lo tahu itu, kan? Mamal hanya tersenyum tipis, matanya menatap jauh ke arah jendela. Di balik luka-luka itu, tekadnya semakin kokoh, darah yang tertumpah hari ini bukan akhir, melainkan harga diri yang harus dibayar untuk kebebasan pasar Glodok. Udara malam di Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Mamal berdiri di depan jendela kontrakannya, menatap lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Tubuhnya masih penuh memar, tetapi luka-luka itu bukan lagi penghalang, mereka menjadi pengingat bahwa ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Di luar sana, Amat pasti sedang merencanakan balas dendam. Mamal tahu, pertarungan berikutnya bukan sekadar adu fisik, ini akan menentukan nasib seluruh pedagang pasar Glodok. Riko datang membawa sekantong nasi bungkus dan beberapa perban. Ia meletakkannya di atas meja, lalu duduk bersila di lantai. Mal, besok atau lusa dia bakal gerak, kita nggak bisa cuma nunggu, katanya serius. Mamal mengangguk, matanya menatap jauh. Kita nggak akan nunggu, kita siapkan diri,
dan kita buat dia kehilangan tanah tempatnya berpijak. Nada suaranya datar, tapi di balik ketenangan itu ada bara yang menyala. Keesokan harinya, Mamal berjalan menyusuri pasar, menyapa para pedagang satu persatu. Bu Ratna, Pak Tarmo yang kini kepalanya diperban, hingga penjual bakso yang pernah diselamatkannya. Ia berbicara dengan suara rendah, mengajak mereka untuk berhenti menyerahkan uang keamanan. Beberapa pedagang ragu, ketakutan masih kuat menahan mereka. Namun, ketika mereka melihat memar di wajah Mamal dan kesungguhan di matanya, sesuatu dalam hati mereka mulai bergeser, harapan yang lama padam kini menyala lagi. Sore itu, Riko dan beberapa pemuda pasar mulai membantu Mamal menyiapkan jebakan-jebakan sederhana. Mereka memindahkan beberapa gerobak ke sudut-sudut tertentu, menaruh tong air di tempat strategis, dan merencanakan jalur evakuasi jika keadaan menjadi kacau. Pasar Glodok, yang biasanya hanya ramai dengan jual beli, kini berubah menjadi medan tempur diam-diam. Menjelang malam, langit Jakarta ditutupi awan tebal. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya pucat di genangan air hujan sore tadi. Mamal berdiri di tengah pasar yang mulai sepi, mendengarkan suara angin yang menerobos celah-celah kios. Di balik rasa takutnya, ia merasakan kekuatan baru, keyakinan bahwa ia tidak lagi sendirian. Beberapa pedagang muncul dari balik kios, memberi anggukan kecil kepadanya. Isyarat itu sederhana, tetapi berarti segalanya. Di kontrakan, Riko mengikat perban di pergelangan tangannya sambil tersenyum pahit. Lo sadar nggak, Mal? Kita bukan lagi cuma pedagang dan kuli. Malam ini, kita adalah harapan buat mereka. Mamal menatap temannya, lalu tertawa kecil meski wajahnya penuh memar. Gue nggak pernah minta jadi pahlawan. Gue cuma nggak tahan lihat orang-orang diinjak. Kata-kata itu membuat Riko terdiam, menyadari betapa dalam tekad sahabatnya. Menjelang tengah malam, Mamal duduk bersila di tengah ruangan gelap, hanya ditemani cahaya redup dari lilin. Ia menutup matanya, menarik napas panjang, mencoba meredam debar jantungnya. Dalam pikirannya, ia melihat wajah ibunya, senyum Bu Ratna, Pak Tarmo yang terlatih, dan ratusan pedagang lain yang menunggu kebebasan. Malam ini bukan lagi tentang dirinya, tetapi tentang pasar yang ia cintai. Ketika angin malam menyapu tirai lusuh kontrakannya, Mamal membuka matanya. Ia berdiri, meraih sendok besar yang dulu hanya dipakai untuk mengaduk es cendol, sekarang menjadi simbol keberaniannya. Di luar, pasar Glodok yang gelap tampak seperti raksasa yang menahan napas, menunggu ledakan. Dalam hati, Mamal berbisik, "Amat, siap atau enggak, gue datang." Pertempuran penentuan semakin dekat, dan badai besar yang mereka takuti kini tinggal selangkah lagi. Fajar belum sepenuhnya mereka ketika pasar Glodok kembali bergemuruh. Kabut tipis menyelimuti lorong-lorong sempit, membuat setiap langkah terdengar menggema. Mamal berdiri di dekat gerobak es cendolnya, wajahnya keras seperti batu. Di kejauhan, suara langkah berat mendekat. Amat datang, kali ini tidak dengan 4 anak buah, tetapi dengan belasan preman yang membawa pentungan kayu. Suasana pasar berubah mencekam. Para pedagang bersembunyi di balik kios-kios, menahan napas, menunggu keajaiban atau malapetaka. Amat berhenti di tengah jalan utama pasar, matanya menyapu sekitar seperti seorang penguasa yang menantang siapapun. "Mamal," suaranya menggelegar, memecah kesunyian. "Hari ini gue tuntasin lo. Gue bakal bikin lo jadi contoh buat siapa aja yang berani melawan." Nada bicaranya penuh amarah dan kesombongan. Mamal melangkah maju, menahan rasa takut yang berdesakan di dadanya. Riko berdiri di belakangnya bersama beberapa pemuda pasar lain, wajah mereka tegang namun penuh tekad. "Lo udah lama ngerampas harga diri orang-orang di sini, Mat," suara Mamal mantap meski sedikit serak. "Tapi hari ini, pasar ini bukan lagi milik lo. Ini rumah kami." Suaranya memantul di antara dinding kios, mengguncang hati para pedagang yang mendengarnya. Teriakan perang Amat menjadi tanda dimulainya pertarungan. Preman-premannya menyerbu, memecahkan peti kayu dan menendang gerobak. Namun, pasar tidak lagi diam. Riko dan pemuda-pemuda pasar bergerak cepat, mendorong gerobak-gerobak yang telah mereka atur semalam untuk menghalangi jalan. Tong-tong air tumpah, membuat lantai licin dan mempersulit langkah para preman. Suara barang-barang jatuh bercampur dengan jeritan dan dentuman, menciptakan kekacauan yang nyaris tak terkendali. Mamal berhadapan langsung dengan Amat. Pentungan kayu Amat menghantam udara, tetapi Mamal menghindar dengan lincah meski beberapa kali terkena pukulan di bahunya. Rasa sakit menjalar,
namun tekadnya lebih kuat. Ia memanfaatkan celah, mendorong Ahmad hingga kehilangan keseimbangan dan menabrak salah satu gerobak besi. Dentuman keras itu membuat pasar seakan berhenti sejenak, semua mata tertuju pada dua sosok yang bertarung untuk harga diri pasar. Riko berhasil menjatuhkan salah satu preman ke genangan air, sementara pedagang lain mulai memberanikan diri keluar dari persembunyian. Mereka berteriak, beberapa bahkan melemparkan benda-benda kecil untuk mengalihkan perhatian para preman. Keberanian itu menular, yang tadinya takut, kini bangkit. Suasana pasar berubah, bukan lagi tempat yang ditindas, tetapi arena perlawanan yang penuh semangat. Ahmad bangkit dengan wajah penuh amarah dan darah di pelipisnya. "Lo pikir lo bisa ngalahin gue?" teriaknya, tapi Mamal tidak menjawab dengan kata-kata. Dengan gerakan cepat, ia memanfaatkan sebuah tongkat bambu bekas tiang penjual sate dan memukul Ahmad di lutut, membuatnya tersungkur. Suara para pedagang bergemuruh, campuran kagum dan tak percaya. Untuk pertama kalinya, Raja Preman Glodok itu tampak rapuh. Saat Ahmad berusaha bangkit, Mamal menatapnya dengan napas terengah. "Ini bukan cuma soal gue, Mat, ini soal kita semua." Nada suaranya bukan lagi amarah, melainkan kepastian. Di sekeliling mereka, pasar Glodok yang dulunya tunduk kini berdiri bersama, menatap dengan mata penuh harapan. Ahmad merasakan sesuatu yang lebih tajam dari pukulan, ia merasakan kekuatan orang-orang yang tak lagi takut. Pertarungan belum usai, tetapi posisi Raja Preman itu kini terguncang hebat. Pasar Glodok ini bergetar oleh riuh suara perlawanan. Debu bercampur asap gorengan terbakar menari di udara, menciptakan bayangan-bayangan suram di bawah cahaya matahari yang mulai meninggi. Ahmad berdiri terhuyung, wajahnya berlumur darah dan keringat. Nafasnya terengah-engah, genggaman tangannya yang dulu penuh keyakinan kini tampak goyah. Untuk pertama kalinya, Raja Preman itu menyadari, pasar yang selama ini ia kuasai tak lagi tunduk. Mamal maju selangkah, matanya berkilat tajam. Luka di pelipisnya masih mengucur, tetapi tekad di dadanya menguat setiap kali ia mendengar sorakan kecil dari pedagang-pedagang yang mengintip di balik kios. "Ahmad," suaranya datar namun bergetar penuh emosi, "ini bukan tentang gue yang menang, ini tentang lo yang udah kalah sama keserakahan lo sendiri." Kata-kata itu membuat Ahmad menegang, bukan hanya rasa sakit fisik yang menghantamnya, tetapi juga hantaman pada egonya. Dengan sisa tenaganya, Ahmad melompat maju, mencoba melakukan serangan terakhir. Pentungannya menghantam udara kosong ketika Mamal menghindar dengan gerak refleks. Dalam sekejap, Mamal menahan tangannya, memutar tubuh Ahmad, dan menghantamkan tongkat bambu ke sisi kakinya. Ahmad terjatuh keras di tanah, pentungannya terlepas, berguling. Menjauh ke genangan air, suara dentuman itu bergema, seperti gong yang menandai akhir dari sebuah era. Keheningan menyelimuti pasar, angin seolah berhenti berembus. Para pedagang yang tadinya bersembunyi perlahan keluar, mata mereka lebar menyaksikan sang Raja Preman terkapar di hadapan seorang pedagang es cendol. Riko berdiri di samping Mamal, napasnya masih memburu, lalu menatap sekitar dengan tatapan penuh harapan. "Lihat, dia bukan dewa. Dia cuma manusia," ujarnya lantang. Kata-kata itu memecahkan ketegangan, sorakan kecil mulai terdengar, lalu berubah menjadi riuh tepuk tangan dan teriakan kemenangan. Ahmad mencoba bangkit, tapi lututnya tak lagi kuat menahan tubuh. Pandangan matanya bertemu dengan tatapan dingin para pedagang, mata-mata yang dulu tertunduk kini menatap balik tanpa takut. Dalam sekejap, ia merasakan sesuatu yang lebih pahit dari kekalahan fisik, kehormatan yang ia banggakan telah runtuh. Dengan langkah terseok, ia memilih untuk mundur, diiringi sorakan dan ejekan yang semakin keras. Ahmad, sang penguasa pasar, kini hanyalah bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Mamal berdiri di tengah kerumunan, tongkat bambu masih di tangannya, napasnya berat. Ia tidak mengangkat tangan untuk merayakan kemenangan, tidak juga tersenyum. Di wajahnya hanya ada kelelahan mendalam dan mata yang memandang ke kejauhan. Ia tahu, kemenangan ini bukan tentang pertarungan satu lawan satu, ini tentang keadilan yang akhirnya memihak mereka yang berani melawan. Riko menepuk bahunya, sementara Bu Ratna mendekat, menahan air mata bahagia. Kau benar-benar lakukan itu, Mal," suaranya bergetar. Mamal hanya mengangguk, kemudian memandang pasar yang kini dipenuhi sorak kegembiraan. Lorong-lorong yang tadinya dipenuhi ketakutan kini menggema oleh tawa dan tangis lega. Namun di balik perayaan itu, Mamal menyadari sesuatu, kemenangan hari ini bukanlah akhir. Pasar ini masih perlu dijaga,
dan luka-luka lama takkan sembuh begitu saja. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, pasar Glodok kembali bernapas bebas, dan semua itu karena seorang pedagang es cendol menolak tunduk. Pagi itu, cahaya matahari menembus sela-sela atap seng pasar Glodok, menumpahkan kilau hangat di jalan-jalan sempit yang biasanya penuh ketakutan. Tidak ada lagi suara langkah-langkah kasar preman yang memaksa pedagang untuk menunduk. Udara terasa berbeda, ringan, seolah pasar ini baru saja terlahir kembali. Mamal berdiri di depan gerobak es cendolnya, memandang para pedagang yang mulai berani membuka kios dengan senyum lega di wajah mereka. Riko datang sambil membawa sekeranjang sayur dari Bu Ratna. "Lihat, Mal, mereka udah nggak sembunyi lagi," katanya sambil menunjuk beberapa pedagang yang kini tertawa sambil merapikan dagangan. Tidak ada lagi tatapan cemas, tidak ada lagi bisikan ketakutan. Mereka bergerak dengan kebebasan yang belum pernah mereka rasakan selama bertahun-tahun. Mamal menatap pemandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca, menyadari betapa besar arti kemenangan ini bagi semua orang. Beberapa pedagang mendekat, membawa makanan dan minuman sebagai tanda terima kasih. Pak Tarmo, yang dulu babak belur dipukuli Amat, kini menggenggam tangan Mamal erat-erat. "Kalau bukan karena keberanianmu, kita nggak akan pernah bisa berdiri begini," ucapnya lirih. Suara gemetar itu membuat kerumunan sekitar terdiam, lalu pecah menjadi tepuk tangan yang membahana. Suara itu menggema di seluruh pasar, bukan hanya sebagai selebrasi, tetapi sebagai pernyataan bahwa ketakutan mereka sudah berakhir. Namun, Mamal tidak merasa seperti pahlawan. Ia melihat luka-luka di tubuh para pedagang, ingatan tentang teror yang mereka alami masih segar. Ia tahu bahwa ketakutan tidak hilang begitu saja hanya karena satu kemenangan. "Kita semua yang ngelakuin ini," katanya dengan suara yang tenang. "Gue cuma berdiri duluan, tapi yang bikin Amat jatuh adalah keberanian kalian." Kata-kata itu membuat banyak dari mereka menunduk, sebagian menangis, sebagian lagi tertawa lega. Riko berdiri di sampingnya, menatap sahabatnya dengan bangga. "Sekarang apa, Mal, lo balik jualan es cendol kayak biasa?" tanyanya, setengah bercanda. Mamal tertawa kecil, suara tawanya bercampur lelah. "Iya, Rik, tapi kali ini, kita jualan di pasar yang benar-benar bebas." Candaan itu membuat beberapa pedagang terkekeh, memecah ketegangan yang tersisa. Menjelang siang, suasana pasar kembali seperti dulu, tapi berbeda. Tawa anak-anak terdengar lagi, aroma makanan kaki lima memenuhi udara, dan transaksi terjadi tanpa rasa takut. Di satu sudut, beberapa pemuda yang dulu bersembunyi kini membantu memperbaiki kios yang rusak, bekerja sama tanpa paksaan. Pasar Glodok ini bukan lagi simbol ketakutan, melainkan simbol persatuan dan keberanian. Di pinggir jalan, Mamal duduk di bangku kayu, memandang keramaian pasar yang kini hidup kembali. Bayangan Amat masih menghantui pikirannya, tetapi ia tahu bahwa penguasa lama itu tidak akan mudah kembali setelah kehormatannya hancur di hadapan semua orang. Mamal menarik napas panjang, membiarkan angin membawa sisa-sisa kekhawatiran yang tersisa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan damai. Sore hari, langit Jakarta berwarna keemasan. Mamal merapikan gerobaknya, siap pulang. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah pasar yang kini penuh cahaya. Di sana, ia melihat wajah-wajah penuh harapan, tawa yang kembali, dan kehidupan yang pulih. Dengan senyum sederhana, ia berbisik pada dirinya sendiri, pasar ini bukan cuma bebas, tapi juga hidup lagi. Lalu ia mendorong gerobaknya menyusuri jalan, meninggalkan jejak langkah seorang pedagang es cendol yang telah mengubah sejarah pasar Glodok.